Iya, ya kan? benar. Waktu pas kita ada perasaan kita, maka itu akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Ucapan kita akan mempengaruhi tindakan kita. Iya. Nah, tindakan kita yang kita lakukan berulang-ulang lama-lama jadi kebiasaan. Nah, begitu kebiasaan itu muncul, maka itu akan jadi karakter kita. Setelah jadi karakter, dia akan jadi nasib. Nah, itu yang paling bahaya kan gitu. Kalau sudah jadi kebiasaan, kemudian jadi karakter, kemudian jadi nasib. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan keuangan yang kurang baik, itu masih bisa diperbaikin. Jadi, tadi kalau dia nanya gitu ya, jadi siapa aja sih nih orang-orang yang kira-kira ini perlu melakukan perencanaan keuangan terus kemudian melakukan juga terapi keuangan gitu ya. Kayaknya sih hampir ya semua itu sebenarnya waktu pas kita melakukan perencanaan keuangan perlu juga melakukan terapi keuangan. Contoh misalnya ada orang yang sudah usia tertentu gitu ya, dia udah kerja sekian tahun, anggaplah usia 30 tahun, udah kerja lebih dari 5 tahun, tapi dia merasakan kayaknya kok sampai dengan saya udah kerja lebih dari 5 tahun, kok saya nggak punya suatu pencapaian dari sisi keuangan ya, tabungan nggak pernah nambah, aset juga nggak nambah gitu ya. Nah, terus kemudian juga karir mungkin gitu ya, karirnya juga nggak pernah berkembang. Nah, itu kita bisa diskusi, jangan-jangan yang bermasalah bukan financial knowledge-nya, tapi adalah program mengenai keuangan yang tadi Pak Andoko bilang tadi ya, hubungannya dia dengan uang itu ternyata yang harus diperbaikin gitu. Bagaimana selama ini dia melihat masalah uang tadi dengan dirinya dia. Apakah dia punya trauma masa lalu? Apakah ya trauma itu mungkin loh bisa terjadi, atau dia punya persepsi tertentu gitu ya. Misalnya kayak punya persepsi, saya nggak mau punya uang banyak-banyak kekumpul, nanti juga bakalan kepake buat yang lain-lain, maka saya nikmatin aja misalnya gitu. Nah, itu bisa. Jadi tergantung program apa yang dia miliki. Terus kemudian misalnya dia nggak mau investasi misalnya. Kenapa? Karena selama ini dalam pengalamannya dia, dalam persepsinya dia, investasi itu beresiko. Berarti kemungkinan hilang. Dan itu kemungkinan bukan nggak mungkin waktu pas dia termotivasi untuk berinvestasi, jatuhnya ke investasi-investasi yang nggak benar gitu ya. Selain tadi karena pengetahuannya dan sebagainya. Nah, ada juga misalnya ada orang yang punya problem seperti ini dia misalnya punya penghasilan ya waktu pas awal karir gitu, makin lama makin naik gitu ya. Tapi begitu sudah mencapai level tertentu, kok berhenti ya? Sampai sekian tahun gitu, kok penghasilan saya nggak naik-naik ya dari situ. Nah, itu kita bisa tuh cari tahu kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi misalnya ada orang dia punya penghasilan misalnya tadinya naik dari 1 juta jadi 2 juta, 2 juta naik lagi jadi 2,5 juta. Ternyata selama 5 tahun dia masih di 2,5 juta terus tiap bulan gitu kan. Terus dia mencari-cari tahu gitu ya, kenapa nih gitu, kejadiannya bagaimana gitu, kok bisa begitu. Setelah dicari tahu akar permasalahannya ternyata ada suatu mental block. Pernah dengar mental block nggak ada ya? Iya kan? Mental block, Pak. Ada suatu mental block yang memprogram pikiran bawah sadarnya dia bahwa uang 2,5 juta per bulan itu sudah banyak. Kapan dia menerimanya itu? Karena dulu waktu pas dia masih kecil, kan pernah lah ya gitu ya, mungkin waktu masih kecil itu dia ternyata pernah mendengar dari orang tuanya bahwa gajinya orang tuanya itu 2,5 juta per bulan waktu dia masih kecil. Nah, terus dia ngobrol lah sama teman-temannya gitu kan ya, teman-temannya emang ya namanya juga anak kecil ya, kadang-kadang ngobrolnya kan ngalur ngidul, suka-sukanya dia gitu kan. Terus tahu lah gitu ya, oh gajinya berapa orang tuanya, oh gajinya 2,5 juta gitu kan. Terus teman-temannya lain, wah banyak banget gaji orang tua kamu 2 juta. Nah, kemudian dia baru menyadari, oh gaji segitu banyak ya gitu. Nah, ternyata itu terbawa sampai dia dewasa. Saat dia dewasa, dia berpikir 2,5 juta itu. Nah, ini maka ini program ini harus rombak juga gitu ya, harus diatasin juga biar dia bisa menembus mental blocknya tadi. Atau mental block juga yang menghambat dirinya dia. Mental block yang menghambat dirinya dia, misalnya, saya nggak bisa kayak gitu. Ya bisa juga kan. Jadi akhirnya karirnya mandek di situ terus. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, ada contoh lain lagi. Misalnya kayak orang nabung. Nabung tapi dia kemudian setiap kali tabungannya mencapai level tertentu, terus kok kepake ya, tinggal sisa sekian lagi. Terus kemudian dia nabung lagi, investasi lagi, untung lagi gitu kan. Tapi begitu sudah mencapai level itu, habis lagi jadi sekian lagi sampai dia punya pikiran, kayaknya uang nih pinter ya.
Dia bisa cari jalan keluar sendiri, bukannya bisa disimpan gitu ya, bisa disimpan, dia diem aja di situ, tapi dia nggak jalan-jalan sendiri, cari jalan sendiri kok, kayaknya ada kebutuhan aja gitu keluar. Nah, itu juga bisa jadi apa tuh namanya, ada suatu program yang perlu dibenahin juga gitu dalam hal apa namanya tadi tuh masalah terapi keuangan ini gitu. Ya itu beberapa contoh ya, masih banyak contoh lagi yang lainnya, kayak misalnya ada perilaku orang yang pelit banget, kalau megang uang tuh kenceng banget gitu, ya kan? Atau di sisi lain ada juga orang yang terlalu jor-joran, terlalu royal gitu ya. Terus kemudian juga ada mungkin yang bahkan cenderung spekulatif, atau dia itu ketagihan judi. Sekarang lagi rame kan, banyak kasus-kasus judi online gitu kan. Nah, kenapa kok judi online itu bisa bikin orang adiktif? Nah, itu juga ada terapi keuangan. Itu beberapa hal kalau apa namanya kita bicara. Jadi siapa-siapa saja yang membutuhkan hal-hal seperti ini, terapi keuangan dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana mengatasinya dengan terapi keuangan ini, gitu. Gitu ya Pak. Nah kalau misalnya kayak udah tahu nih, misalnya lah kayak contoh dia gitu udah tahu, oh contohnya nggak bisa nabung gitu. Terus oke, butuh nih terapi keuangan. Itu kayak bisa satu kali aja Pak, atau kayak harus ada maintenance-nya setelah berapa periode lagi atau gimana? Oke, saya coba jawab nih Pak Handoko. Iya. Pak Handoko mungkin bisa melengkapi juga ya Pak Handoko ya, gitu, karena kita apa namanya memang ada sesuatu yang mungkin bisa sekali, ya kan, selesai gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang harus beberapa kali. Karena waktu pas kita melakukan terapi keuangan itu dia ada hal-hal yang perlu di-set gitu. Ada dua hal yang harus di-set. Satu adalah mengenai perencanaan keuangannya. Kan jadi kayak ada terapi perilakunya, dikasih tugas A, B, C, D, E, F, G gitu misalnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga adalah membuat dia merasa nyaman dengan perubahan-perubahannya itu. Karena waktu pas kita akan melakukan perubahan perilaku nih, misalnya orang yang tadinya nggak pernah bisa nabung, terus kemudian disuruh nabung, itu perubahan kebiasaan itu akan membawa efek kayak rasanya nggak nyaman dia, gitu. Tadinya bisa uang yang dia belanjakan tuh dengan nyaman dia bisa belanjakan, sekarang mau nggak mau dia harus nahan diri, ya kan, berhemat-hemat, menunda kesenangan, gitu kan ya, untuk bisa nyisihkan buat masa depan. Nah, tergantung asosiasinya dia kemana. Apakah asosiasinya kepada apa, nabung itu membawa kenikmatan atau membawa kesengsaraan. Jadi belum tentu hal yang positif itu membawa kepada kenikmatan dia. Bisa jadi buat orang ini nabung dan investasi itu membawa kesengsaraan buat dia. Di sisi lain, mungkin buat dia utang itu membawa kenikmatan. Kalau nggak punya utang, membawa kesengsaraan. Nah, ini mungkin Pak Handoko bisa menjelaskan nih soal utang itu bisa membawa kenikmatan, tapi di sisi lain juga apa namanya malah bisa kebalikan ya. Harusnya kan utang bisa membawa kesengsaraan ya, tapi ini malah justru bisa menimbulkan kenikmatan. Nah, itu programnya bagaimana nih Pak Handoko? Ini bisa cerita juga tuh soal itu. Ya Pak Handoko, silakan Pak. Jadi kalau pertanyaannya dia tadi berkaitan perlu sekali, itu kayak kita datang tergantung berapa dalam tuh dia, berapa parah penyakitnya dalam tanda kutip ya, misalnya kalau kita datang ke fisioterapi kan bisa sekali kan, misalnya kalau dia kena sesuatu nyeri sendi misalnya gitu kan, atau apa, itu sama kayak kita nggak bisa cuma sekali, tergantung seberapa parahnya gitu impactnya, karena kan itu kan sebenarnya akibat dari poor management kan, kurangnya kita melakukan pengelolaan tentang uang sehingga berdampak pada overspending, kita belanja berlebihan atau under saving. Jadi kita malah justru ininya terlalu dikit atau bahkan nggak sama sekali gitu kan jadinya. Ya nggak, itu kan kurangnya dia dampak pada itu. Kemudian pada saat yang bersama juga bisa juga hal kecil, misalnya Anda lupa bayar kartu kredit. Itu kan sebenarnya juga bagian jadi poor management ya, untuk mengelola keuangan ya kan. Kemudian bisa juga misalnya tadi judi slot misalnya. Dulu pernah kita ngisi di salah satu university ya. Kayaknya sekitar 8 tahun yang lalu. Waktu saya tanya mahasiswa, selama ini kalau Anda punya uang selain dari orang tua dari mana? Asumsi saya waktu itu adalah biasanya mereka ini apa tuh kalau sekarang mungkin apa dia jadi YouTuber, jadi apa tuh content creator.
konten kreator dan yang lainnya. Ternyata ada satu mahasiswa yang dia jawabnya judi slot 8 tahun yang lalu loh jadinya. Wah. Ya. Ternyata ini malah jadi ini ya, jadi apa tuh? Jadi tren sekarang ya, bahkan sampai berapa ratus triliun ya kalau saya baca datanya 150 atau berapa triliun gitu ya yang udah kena korban judi slot gitu kan jadinya. Nah, terus kemudian yang lain lagi adalah ketika mereka punya problem bahkan sampai konflik dengan pasangan atau terkait kebangkrutan dan masalah hukum. Nah itu kan karena tadi hal-hal yang kecil tadi gara-gara kita nggak bisa ngelola keuangan bisa berimpact pada hal gitu. Itulah sebabnya perencana keuangan sebenarnya sebuah profesi yang juga membantu individu, keluarga, bahkan dunia kali ya untuk bisa menyembuhkan, menyelesaikan salah satu sumber stres terbesar yaitu uang, juga menyembuhkan, menyelesaikan salah satu konflik terbesar yaitu uang, ya, dan juga salah satu penyumbang kesejahteraan kita juga yaitu uang juga, gitu kan? Ya itu yang terjadi. Nah terkait tadi misalnya Pak Budi yang bilang utang, saya cermati utang lebih cenderungnya itu habit kalau saya cermati deh ya kebiasaan dimulai misalnya, nah gara-garanya bisa jadi tadi karena kurang mengelola keuangan yang baik, akhirnya kan defisit. Begitu defisit, kan dia akhirnya mau alternatifnya adalah utang kan. Utangnya bisa utang kartu kredit, utang ke teman, utang sahabat, utang ke keluarga gitu kan jadinya. Hanya sayangnya pada saat kita lakukan hal yang tadi tuh, yang lewat teman, sahabat, keluarga, kerabat misalnya gitu ya, kita suka lalai. Ya enggak? Kita menggampangkan, menyepelekan, sehingga akhirnya trust-nya hilang. Akhirnya baru deh kita mulai nyari ke bank, misalnya ke pinjol, pay letter misalnya ya, dan impact-nya akhirnya bisa banyak gitu kan jadinya yang terjadi. Domino efek gitu ya. Betul. Nah saya ambil satu ini ya teman-teman Bapak Ibu bahwa dia arti terapi keuangan sendiri adalah sebenarnya ini bidang baru deh Bapak Ibu teman-teman, bidang baru ya. Kalau di Amerika sendiri itu aja baru tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Financial Therapy Association. Di Indonesia kita belum ada. Sementara sayang Pak Budi, dulu waktu kita jadi perencana keuangan, kok ada masalah-masalah yang kita, tadi saya bilang, ada orang bikin goals, tapi dia nggak yakin goalsnya itu bisa tercapai. Ya nggak? Karena nggak ada yang memotivasi goals itu jadinya kan. Nah, jadi ternyata arti terapi keuangan itu di 2009 sebenarnya udah ada di Amerika, di 2014 baru ada Financial Therapy Association gitu kan. Dia ada sebuah bidang baru di mana terdiri dari profesional, kesehatan keuangan, dan mental yang menangani aspek kognitif. Kognitif itu yang terkait sama pikiran, persepsi misalnya juga ya. Dan menangani juga aspek interpersonal sama intrapersonal uang. Sehingga dia bisa mengintegrasikan antara tadi aspek kognitif, emosional, perilaku, relasi, dan ekonomi untuk bisa meningkatkan kesehatan keuangan kita. Jadi dengan kata lain, sebenarnya tujuan dari melakukan terapi keuangan juga itu adalah teman-teman supaya apa? Bukan hanya bisa meningkatkan, menyelesaikan masalah keuangan, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan finansial kita dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kurang lebih gitu jadi dia. Oke, Pak. Jadi terapi keuangan tuh bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga. Ya, awalnya kan dia mau menyelesaikan dulu kan hubungannya tadi kan, menyelesaikan dengan hubungan uang. Tentang uang. Contoh tadi Pak Budi bilang misalnya problemnya adalah kalau dia itu bilangnya apa? Kelainan keuangan, money disorder atau masalah psikologis tentang uang lah misalnya ya. Contoh adalah yang tadi Pak Budi bilang itu salah satu terkait misalnya dengan money belief-nya dia. Money belief-nya salah satu contoh misalnya dia ada ternyata orang yang menghindari uang atau money avoidance. Nah orang-orang yang punya money avoidance itu adalah dia bilang begini nih, dia apa? Gua nggak mau punya banyak uang karena kalau gua punya banyak uang, gua punya banyak masalah nanti. Mungkin itu terjadi misalnya di keluarganya. Dulu orang tuanya suka ribut masalah uang atau dia sahabatnya, temannya misalnya. Itu contoh. Jadi atau dia berpikirnya adalah semakin banyak uang semakin nggak bagus atau uang jahat. Tadi dibilang tuh mungkin uang itu sumber kejahatan. Terus uang itu harusnya orang-orang yang baik itu nggak perlu mikirin uang, misalnya gitu contohnya ya. Banyak banget tuh yang money avoidance. Jadi ketika dia punya banyak uang, malah dia akhirnya karena tadi menghindari uang, ya uang dibelanjain sama dia.
gitu kan jadinya. Nah, itu contoh, bisa jadi itu terjadi sama teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, itu biasanya dilihat dari masa lalu yang belum selesai, unfinished business. Kalau di psikologi bilang unfinished business. Coba lihat pada masa waktu kecil, misalnya masa lalu yang belum selesai. Contoh tadi Pak Budi, misalnya contoh, saya kasih contoh. Misalnya dia dikasih dulu sama orang tuanya, dia tolong beliin makanan ya, atau beliin sesuatu orang tuanya. Ternyata pada saat dalam perjalanan dia membeli barang tersebut, uangnya hilang dia, jadinya. Terus dia kan sedih, dia sedih kan, nggak berani pulang bisa jadi, karena orang tuanya galak misalnya gitu, ya nggak? Takut jadinya ya. Sehingga dalam beliefnya dia kemudian mulai berpikir, kayaknya gue nggak bisa megang uang deh, ya nggak? Apa yang terjadi ketika dia akhirnya bekerja terus terima gaji? Gitu, ya. Jadi ketika terima gaji, akhirnya uang hilang terus.